Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini channel Talentex kembali menghadirkan tutorial Simulink MATLAB. Pada bagian ketiga ini kita akan mensimulasikan rangkaian listrik searah. Di dalam simulasi ini akan kita cobakan, akan kita buktikan yang pertama itu rangkaian hukum Ohm, kemudian hukum Kirchhoff 1, dan rangkaian seri dan rangkaian paralel, dan bagaimana cara mengukur tegangan, daya, dan arus searah. Sebelum lebih lanjut, dimohon subscribe, like, dan komennya untuk kemajuan channel ini ke depannya. Langsung saja kita mulai untuk simulasi rangkaian listrik searah ini dengan membuka MATLAB. Pertama kita buka Simulink, kita ambil blank model. Untuk simulasi rangkaian listrik ataupun simulasi bagian-bagian elektro lainnya itu diambil atau menggunakan blok-blok yang ada di Simscape ini. Pada Simscape bagian elektrika. Di simulasi rangkaian listrik itu menggunakan Simscape bagian elektrika. Di sini banyak bagian-bagiannya, ada konektor, ada kontrol, kemudian elektromekanik, semikonduktor dan konverter, dan sensor dan transducer, sumber, switch dan breaker, dan sebagainya. Kemudian ada spesialis power system, ini ada fundamental block. Pada fundamental block ini ada electrical source, elemen, kemudian ada mesin listrik, kemudian ada power elektronik juga, berisikan blok-blok power semikonduktor, kemudian ada measurement dan lain-lainnya. Jadi intinya untuk simulasi sistem kelistrikan itu dengan menggunakan Simscape bagian elektrikal, kemudian juga bisa di bagian spesialis power system ini. Nah, untuk simulasi rangkaian listrik searah ini kita menggunakan blok-blok yang ada di spesialis power system ini. Pertama kita buka dulu blank model ini. Ini blank model. Dalam simulasi kelistrikan, kita harus menggunakan power guide. Jadi kita ketik power guide. Nah ini. Power guide ini untuk menentukan model simulasi kita. Apakah model continuous, ataupun model discrete, ataupun model phasor. Jadi ada beberapa model simulasi yang bisa dilakukan. Untuk mengubahnya tinggal klik. Nah, ini tipe simulasinya bisa continuous, bisa discrete, phasor, dan discrete phasor. Nah, kalau model discrete, kita harus menentukan time samplingnya. Dan di sini 50M6. Nah, sekarang kita coba untuk simulasi discrete. Kita ambil time samplingnya 50M6. Kita apply, kita OK. Nah, materi pertama kita coba bagaimana cara membuat rangkaian listrik searah dalam Simulink MATLAB. Pertama kita ambil blok electrical source. Ini. Kita ambil sumber tegangan DC. Ini sumber tegangan DC di bagian electrical source. Kemudian untuk bebannya, sini banyak jenisnya. Ada yang model RLC branch. Ada juga yang model, ini yang model paralel ataupun yang seri. Kita ambil yang seri. Ini series RLC branch.
Ada juga yang model LLC load. Jadi ada brand, ada load. Apa bedanya? Kalau yang brand ini, kita menentukan nilai resistansi, induktansi, ataupun kapasitansinya. Nah, jenis brandnya bisa kita pilih apakah RLC. Kalau RLC, dia seperti ini, rangkaian seri. Kita bisa kita pilih satu-satu, misalnya R aja, resistor aja, maka dia akan tinggal menjadi resistor. Nah, kalau kita ubah menjadi induktor, maka dia akan menjadi induktor. Nah, jadi pada brand ini yang kita tentukan adalah nilai dari resistansi atau induktansinya ataupun kapasitansinya. Nah, sedangkan pada RLC load yang kita tentukan itu adalah dayanya. Kalau daya aktif itu mempresentasikan nilai resistansinya, misalnya di sini kita buat daya aktifnya 100, kemudian induktifnya kita buat 0, daya reaktif kapasitifnya juga 0. Nah, maka bebannya hanya berupa resistor. Sedangkan kalau kita ingin beban induktor, maka aktif powernya ini, daya aktifnya ini kita nolkan. Dan daya reaktif induktifnya kita isi nilainya dan 100, maka dia menjadi beban induktor dengan daya reaktif induktif. Jadi beban induktor itu akan memberikan daya reaktif induktif, sedangkan beban kapasitor itu akan memberikan daya reaktif kapasitif. Sedangkan daya aktif itu berupa beban resistor. Sekarang di sini untuk rangkaian searah ini kita pakai yang brand ini, kita ambil yang beban resistor. Nah, ini tinggal dihubungkan. Nah, ini rangkaian sumber yang terhubung dengan sebuah resistor secara seri. Nah, sekarang bagaimana cara mengukur tegangan, arus, dan daya pada rangkaian ini? Pertama kita tentukan parameternya dulu. Ini misalnya tegang sumbernya 100, kemudian bebannya R-nya kita buat misalnya 2. Untuk mengukur arus kita ambil block measurement dan ambil current measurement. Ini current measurement secara nyatanya itu adalah ampere meter. Nah, current measurement ini itu terhubung seri dengan beban. Kita hubungkan. Nah, ini untuk mengukur arus. Sedangkan untuk mengukur tegangan, ambil blok voltage measurement ini. Nah, ini untuk mengukur tegangan. Sekarang kita tampilkan di scope. Kita ambil scope. Kita buat inputnya 2. Ini untuk arus, kemudian ini untuk tegangan. Sekarang kita tampilkan juga di display. Ini arus dan ini tegangan. Nah, untuk scope ini karena ini discrete, kita tentukan time samplingnya 6 sesuai dengan time sampling dari power guide tadi. Kita apply dan tampilannya kita buat dua layar. Nah, sekarang kita jalankan. Kita buat waktu simulasinya 2.
Sekarang ini. Nah, ini hasilnya arusnya menjadi 50, tegangannya 100. Ini tampilan di scope. Itu cara mengukur arus tegangan. Kemudian untuk mengukur daya, karena persamaan daya searah itu adalah arus kali tegangan, jadi tinggal kita kalikan, ambil blok produk, kita tampilkan ini di scope, di display, kita running. Nah, inilah dayanya, 5000 watt. Ini berupa daya aktif, karena bebannya hanya resistor. Begitu cara mengukur arus, tegangan, dan daya. Simulasi selanjutnya, kita akan membuktikan hukum Ohm dalam rangkaian listrik searah. Ya, hukum Ohm itu berbunyi bahwa arus listrik pada sebuah penghantar berbanding lurus dengan tegangan pada penghantar tersebut. Jadi artinya di sini semakin besar tegangannya, maka arusnya semakin besar. Ya, hukum ini hanya berlaku pada bahan yang resistansinya konstan. Jadi syaratnya hukum Ohm ini berlaku pada bahan yang resistansinya konstan. Ya, ini contohnya sebuah sumber DC melayani beban resistor konstan, maka persamaannya di sini ada arus, kemudian ada tegangan, kemudian ada resistansi. Nah, kalau dilihat dari segitiga ini, tegangan itu P itu sama dengan I kali R, kemudian I itu sama dengan P per R, tegangan per resistansi, sedangkan resistansi itu sama dengan P per I. Nah, sekarang kita buktikan melalui simulasi. Kita kembali ke Simulink MATLAB. Ya, melalui simulasi ini kita cobakan. Di sini tegangannya 100 dengan resistansinya konstan 2 ohm. Nah, kalau kita naikkan tegangannya jadi 150, maka arusnya juga naik menjadi 75. Nah, jadi artinya kenaikan tegangan linear dengan kenaikan arus. Kenaikan arus linear dengan kenaikan tegangan. Bagaimana kalau resistansinya kita naikkan? Nah, ketika resistansinya dinaikkan, arusnya menjadi turun. Sesuai dengan persamaan, I itu sama dengan P per R. Tegangan per nilai resistansi ini. Itu simulasi hukum Ohm. Jadi terbukti bahwa kenaikan arus, nilai arus itu berbanding lurus dengan nilai tegangan ini. Dan itu hanya berlaku untuk resistansi konstan. Simulasi berikutnya kita akan membuktikan hukum Kirchhoff 1 pada rangkaian listrik searah. Jadi hukum Kirchhoff 1 itu disebut juga dengan Kirchhoff Current Law atau KCL, di mana bunyi hukumnya arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Jadi di sini misalnya ada sumber DC melayani 3 buah beban resistor R1, R2, dan R3, maka arus keluarnya ini I itu sama dengan arus yang masuk ke beban ini, yaitu I1 tambah I2 tambah I3. Nah, sekarang kita buktikan apakah hukum ini berlaku.
Sekarang ini kita hapus. Kita buat 3 buah R. Kita tampilkan nama blok R-nya. Kita buat R1. Resistor 1. Yang kita hubungkan dengan ampermeter. Nah, ini adalah I1. Kemudian kita tambah 2 beban lagi. Ini untuk I2 dan ini untuk I3. Sekarang kita tampilkan di display. Ini adalah I masuknya atau I totalnya. Dan ini I1. Ini adalah tegangan. Kemudian ini adalah I1. Kemudian ini I2. Dan ini I3. Berdasarkan hukum Kirchhoff 1, maka nilai arus yang ada di sini, arus totalnya sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Sekarang kita simulasikan. Nah, ini masing-masing I-nya bernilai 15, I totalnya 45. Sekarang ini coba kita ubah nilai R-nya. Ini kita ubah 20. Kemudian yang ini kita buat 5. Dan yang di sini tetap 10. Kemudian kita simulasikan. Nah, jadi di sini kelihatan I1 berubah menjadi 7,5, I2 30 dan I3 15. Dan totalnya adalah 52,5 ampere. Jadi nampak di sini bahwa simulasi ini hasilnya sesuai dengan hukum Kirchhoff 1 tadi. Jadi arus yang keluar dari sumber ini sebesar 52,5 itu sama dengan arus yang masuk ke masing-masing beban ini. Itu pembuktian hukum Kirchhoff 1 dalam simulasi rangkaian listrik searah ini. Selanjutnya akan kita cobakan atau akan kita simulasikan karakteristik tegangan arus pada rangkaian paralel. Jadi misalnya di sini ada 3 buah beban resistor yang dihubungkan secara paralel dengan sumber. Nah, bagaimana arusnya dan bagaimana tegangannya? Nah, sekarang kita lihat persamaannya. P sumbernya itu untuk rangkaian paralel itu sama dengan P1, sama dengan P2, sama dengan P3. Itu sama dengan IS kali R total. R total dari P3 R ini. Nah, IS-nya, arus sumbernya ini sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Jadi arusnya ditambahkan ketiga-tiganya. Dan sama juga dengan PS per R total. R total dari ketiga beban ini. Sedangkan kalau kita mau mengukur arus pada di bagian tengah ini,
di IP itu sama dengan I2 tambah I3. I2 tambah I3 itu sama juga dengan PS, atau bisa juga tegang pada titik yang kedua ini bagi resistansi paralel dari R2 dan R3 ini. Di mana untuk rangkaian paralel RP itu 1 per RP sama dengan 1 per R2 tambah 1 per R3. Itu cara menghitung nilai resistansi pada rangkaian paralel. Sedangkan resistansi totalnya kalau kita hitung 1 per R total itu sama dengan 1 tambah R1 tambah 1 per RP2. Nilai resistansi paralel pada titik yang dua ini. Atau sama juga dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Dimana I1-nya itu V1 per R1, V1-nya itu sama dengan PS, berarti sama juga dengan PS per R1. Begitu juga I2 sama dengan V2 per R2, dan I3-nya sama dengan V3 per R3. Nah, jadi pada rangkaian paralel, nilai arusnya itu merupakan jumlah dari arus masing-masing beban, sedangkan tegangannya itu sama dengan tegangan pada masing beban yang paralel tersebut. Sekarang kita coba simulasikan dengan simulink method. Nah, pada rangkaian ini kita perbesar. Kalau I-nya sudah kelihatan bahwa I1 tambah I2 tambah I3 untuk ini. Kemudian kita coba pasang lagi satu buah ampere di sini untuk RP-nya. Kita pasang display. Kemudian pada masing-masing beban ini kita pasang volt. Nanti kita buktikan apakah benar tegangan pada R1 itu sama dengan tegangan sumber. Ini juga kita beri display. Nah, sekarang kita simulasikan. Nah, kalau kita lihat tegangan dari ketiga beban ini sama, itu sama juga dengan tegangan sumber. Ini V sumber, ini VR1, ini VR2, ini V3. Sama-sama 150. Nah, juga kita lihat di sini nilai arus pada pertengahan ini sama dengan arus I2 ini tambah arus I3. 30 tambah 15 sama dengan 45. Jadi terbukti bahwa pada rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing beban yang diparalel itu sama dengan tegangan sumbernya. Sedangkan nilai arusnya merupakan jumlah dari arus beban yang diparalelkan. Ini pembuktian dari rangkaian paralel. Jadi pada rangkaian paralel, sekali lagi kita tekankan bahwa nilai tegangannya sama pada masing-masing beban yang diparalelkan, sedangkan nilai arusnya penjumlahan dari arus masing-masing beban. Selanjutnya kita coba simulasikan rangkaian seri
Apa bedanya dengan rangkaian paralel? Misalnya di sini ada 3 buah resistor yang dihubungkan seri. Nah, pada rangkaian seri, tegangan sumber itu sama dengan tegangan V1 pada beban R1 tambah V2 tambah V3. Ini V3 ya. Sedangkan arusnya sama. Arus sumber sama dengan I1, sama dengan I2, sama juga dengan I3. Nah, jadi kalau dihitung IS itu sama dengan PS per R total, di mana R totalnya itu jumlah dari R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan PS itu adalah IS kali R total. Kemudian V1-nya itu I1 kali R1, V2 itu I2 kali R2, V3 itu I3 kali R3. Di mana I1, I2, I3 ini sama dengan arus sumber. Sekarang kita coba simulasikan. Ini kita ubah menjadi rangkaian seri. Kita putar dengan menekan tombol Ctrl R. Putar lagi, kita putar lagi. Nah, ini kemudian ini juga kita putar. Kita hubungkan dengan beban yang pertama. Dan ini kita hubungkan dengan beban yang kedua secara seri. Ini kita hubungkan dengan sumber. Ya. Ini rangkaian seri 3 buah resistor yang dihubungkan dengan sumber DC. Nah, ini masih nilai-nilai dari rangkaian paralel tadi, di mana tegangan sama, sedangkan arusnya berbeda. Sekarang kita simulasikan untuk rangkaian seri. Ini displaynya kekecilan. Ya. Kalau kita lihat arus sumber di S ini itu sama dengan arus I1 4,28, sama dengan I2 4,28 juga, sama juga dengan I3 4,28. Sedangkan tegangannya, kalau tegangan sumbernya 150, tegangan pada R1 itu 85,7, pada R2 itu 21,4, pada R3 42,8. Pada rangkaian seri ini tegangannya berbeda, sedangkan arusnya sama. Dikebalikan dari rangkaian paralel, pada rangkaian paralel itu tegangannya yang sama, sedangkan arusnya berbeda.
Sedangkan pada rangkaian seri arusnya sama tapi tegangnya berbeda. Ini berlaku untuk rangkaian bahan yang memiliki resistansi konstan. Ya, demikian simulasi untuk rangkaian listrik searah ini. Dalam video selanjutnya akan kita buat simulasi rangkaian listrik bolak-balik untuk AC 1 fasa dan juga AC 3 fasa. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.